Setiap penelitian bukan hanya tentang angka atau grafik. Ia adalah perjalanan memahami manusia, bagaimana mereka tumbuh, belajar, dan menjaga kehormatannya seperti yang diajarkan Islam. Dalam suasana pendidikan yang terus berkembang, kami mencoba melihat lebih dekat bagaimana anak-anak belajar, berinteraksi, dan tumbuh sebagai generasi yang memahami ilmu sekaligus adab. Inilah proses pengumpulan data kami di SDIT Ibnu Hajar Kota Batu mengenai kesehatan reproduksi. Kami menyaksikan antusiasme siswa, kerjasama guru, dan dinamika pembelajaran yang mencerminkan nilai Islam, dari menjaga kebersihan diri hingga adab dalam bergaul. Di sekolah ini, setiap hari menghadirkan cerita baru, bukan hanya data yang kami temukan, tetapi juga nilai, karakter, dan kebersamaan yang tumbuh dalam keseharian. Penelitian ini bertujuan untuk menggali proses pembelajaran, interaksi sosial, dan respon siswa dalam aktivitas sekolah. Sebagaimana Islam memandang pendidikan sebagai jalan menuju kemuliaan, fase anak-anak adalah masa penting sebelum mereka memasuki pubertas. Tahap yang Islam pandang bukan sekedar biologis, tetapi titik lahirnya tanggung jawab akhlak dan syariat. Nilai-nilai ini menjadi bingkai pemahaman kami dalam melihat perilaku mereka. Kami melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung. Sebagaimana Islam mengajarkan pentingnya pencarian ilmu. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dengan landasan itu, penelitian ini tidak hanya akademis, tetapi juga bernilai ibadah. SDIT Ibnu Hajar menghadirkan lingkungan yang islami, tempat anak-anak tumbuh dengan ilmu dan adab. Kami memulai proses pengumpulan data dengan memperhatikan interaksi yang mencerminkan konsep penting seperti menjaga pandangan, adab berbicara, dan batasan pergaulan sejak dini. Kegiatan ini berlangsung selama beberapa hari, dimulai dari observasi lingkungan sekolah sampai pelaksanaan kegiatan. Selama kegiatan, kami juga berinteraksi langsung bersama siswa-siswi SDIT Ibnu Hajar dan mencatat dinamika yang terjadi sebagai dasar analisis kami. Selain itu, kami juga melakukan wawancara kepada beberapa siswa dan pendekatan yang dilakukan dengan seramah mungkin sehingga siswa dapat bersikap natural dan juga nyaman terhadap wawancara yang kita lakukan. Sama kita dulu. Dalam Islam, observasi terhadap realitas adalah bagian dari tadabbur. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa memahami masyarakat harus dimulai dari pengamatan langsung. Kami melihat bagaimana siswa mulai mengenali adab dasar yang kelak menjadi bekal mereka ketika memasuki masa pubertas, sebagaimana diajarkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 59 tentang transisi menuju kedewasaan. Dulu Mbak namanya siapa? Nama saya Ahmad, Kelas berapa? kelas 6. Kelas 6. Kamu namanya siapa? Hamzah. Kelas 6 Sama juga? kelas 6. Ya. Oh iya. Aku mau tanya kamu. Kan kalian udah kelas 6 nih. Nggak pernah nggak diajarin kayak tentang cara berpakaian sesuai ajaran Islam? Sudah. Sebutin dong apa aja. Iya, apa aja nih yang diajarin di agama Islam? Cara berpakaiannya itu apa aja kalau di sini? Soalnya aku lihat di sini tuh sekolahnya kayak Islam banget gitu. Celananya di bawah lutut, di bawah. Celananya di bawah lutut, terus apa lagi? Kalau bisa kaos kaki gitu. Kalau bisa pakai kaos kaki. Gila. Banyak teman. Nah, kalian bermainnya tuh sama semua teman-teman kamu apa kayak kamu pilih, oh ini anaknya gini, ini anaknya gini, mereka apa Ayo semua. ke semua. Tapi ada satu Yang enggak apa? ya Atau anak yang enggak ada main. Kenapa? ada masalah. Oh gitu. Oke. Kami memilih game ini karena game ini membantu kami untuk mengumpulkan data pengamatan, yang dimana dapat dilihat bahwa anak-anak sangat berantusias dan juga bersemangat. Nah, dari game ini juga kami dapat mengumpulkan data perilaku tanpa harus membuat anak-anak merasa sedang diuji. Ada nomor-nomor nih.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk belajar dalam suasana yang menyenangkan. Game menjadi sarana untuk melihat kerjasama, empati, dan kepedulian yang tumbuh alami, keterampilan sosial yang penting untuk mencegah resiko pergaulan bebas dan menjaga adab sejak dini. Kami melakukan observasi kelas serta kami juga mencatat pola interaksi guru dan siswa di SDIT Ibnu Hajar. Kami juga mendokumentasikan kegiatan pada observasi hari itu. Nah, selain itu juga fokus kami pada hari itu adalah untuk menangkap setiap momen dan setiap situasi sealamiah mungkin. Kami juga mengumpulkan instrumen data seperti catatan lapangan dan juga rekaman suara. Kami juga memastikan dalam prosesnya tidak mengganggu aktivitas sekolah sehingga datanya tetap objektif. Nah, menurut kitab Uhya Ilmuddin Ali Al-Ghazali menekankan pentingnya amanah dalam mengumpulkan pengetahuan. Jadi kita tetap memastikan bahwa datanya tetap objektif dan akurat. Kami juga melihat bagaimana dasar-dasar adab mulai dibentuk di usia ini, menjaga pandangan, menjaga aurat, sopan ketika berbicara, tidak mendorong kedekatan lawan jenis, serta menjaga batas fisik sesuai adab Islam. Mereka sedang berada dalam fase prabalik, sehingga pendidikan karakter ini berfungsi sebagai pondasi sebelum mereka memikul beban syariat penuh. Bagi saya pribadi, pengalaman itu sangat berkesan. Yang awalnya saya pikir pengumpulan data ini hanya melakukan observasi dan juga mencatat, tetapi ini lebih dari itu. Ketika saya turun ke dunia anak-anak, saya melihat bagaimana cara mereka bermain, belajar, dan juga saling membantu tanpa diminta. Di sini saya bisa melihat bahwa kepedulian itu datang secara alami ketika lingkungannya mendukung. Nah, sebenarnya tantangannya lebih ke membuat anak-anak merasa nyaman. Karena dengan ketika kami melakukan penelitian terhadap anak-anak, hal tersebut dapat berpotensi untuk merubah perilaku mereka. Maka dari situ, saya di sana datang bukan hanya sebagai seorang peneliti, tapi juga sebagai seorang kakak. Saya menyapa, kemudian saya membantu mereka beberapa kali, dan ternyata hal tersebut sangat membantu. Mereka menjadi lebih mudah untuk berekspresi, sehingga kami lebih mudah untuk melakukan penelitian terhadap perilaku mereka. Dari sini saya belajar, menjadi seorang peneliti bukan hanya tentang melakukan sebuah metode, tapi juga tentang bagaimana kita untuk berinteraksi dengan antar sesama. Saya belajar bahwa setiap proses itu selalu membutuhkan kesabaran. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua bahwa suatu kelembutan itu tidak akan masuk kepada orang lain kecuali orang itu mau memperindahnya. Dari penelitian ini, saya menyadari bahwa ketika kita mendekati adik-adik dengan suatu kelembutan, maka mereka akan meresponnya dengan suatu kepercayaan. Selama penelitian ini, saya menyadari bahwa saya tidak hanya melakukan penelitian saja, tetapi yaitu dengan memahami orang lain juga. Data dianalisis untuk memahami pola perilaku siswa. Kami melihat kecenderungan positif seperti kesopanan, kemandirian, dan kepekaan sosial. Nilai yang ditekankan Islam dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 sebagai langkah menjauhi hal yang dapat mengarah pada pelanggaran moral ketika anak memasuki usia balik. Analisis ini kami lakukan dengan prinsip kejujuran dan amanah. Perjalanan singkat ini mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya mengisi kepala dengan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak, kebersihan diri, adab berbicara, menjaga aurat, hingga cara bersosialisasi. Semuanya mulai dibangun di sekolah ini. Kami menyaksikan bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam hal-hal kecil sehari-hari. Menjaga kesantunan reproduksi dan melindungi aurat bukan hanya sekedar bentuk dari pertanggungjawaban diri, tetapi juga sebagai bentuk keimanan dan penghormatan untuk diri sendiri. Semoga ke depan kita melangkah diiringi dengan ilmu, martabat, dan keberanian untuk memilih siapa yang memuliakan diri kita dan siapa yang sedang kita menjadi. Semoga Allah selalu melindungi, memberkati, dan membimbing kita setiap langkah kita ke depan.